Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang 10 aturan keamanan penting di laboratorium. Saya Nadila Karno akan menjelaskan poin 1 sampai 4. Yang kedua teman saya Malprin Andre Lewol akan menjelaskan poin 5 sampai 7. Dan terakhir teman saya Dinar Silki akan menjelaskan poin 8 sampai 10. Selamat menyaksikan. Poin pertama, memperhatikan dan mengikuti instruksi keamanan di laboratorium. Baik itu mendengarkan instruksi atau supervisor lab atau mengikuti prosedur dalam sebuah buku. Penting untuk mendengarkan, memperhatikan, dan terbiasa dengan semua langkah dari awal hingga akhir sebelum mulai. Jika tidak jelas poin apapun atau memiliki pertanyaan, dapatkah jawabannya sebelum memulai, meskipun itu pertanyaannya tentang langkah selanjutnya dalam protokol. Ketahui cara menggunakan semua peralatan lab sebelum Anda mulai. Mengapa ini aturan yang penting? Jika Anda tidak mengikutinya, Anda akan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dapat dengan mudah merusak eksperimen Anda. Anda mendapatkan lab pada risiko kecelakaan yang dapat merusak peralatan serta membahayakan orang. Anda bisa diskor jika Anda seorang pelajar atau dipecat jika seorang peneliti. Poin kedua, ketahui lokasi perlengkapan keselamatan dan nomor darurat. Jika terjadi kesalahan, penting untuk mengetahui lokasi peralatan keselamatan dan cara menggunakannya. Sebaiknya periksa peralatan secara berkala untuk berfungsi dengan baik. Misalnya, apakah air benar-benar keluar dari shower keselamatan? Apakah air di pencuci mata terlihat bersih? Atau tidak yakin di mana peralatan keselamatan berada? Tinjau terlebih dahulu tanda keamanan lab dan cari sebelum memulai percobaan. Poin ketiga, gunakan jas lab atau gaun lab. Jas lab itu atau gaun lab ini adalah aturan keamanan karena pakaian Anda adalah salah satu bentuk perlindungan terbaik Anda dari kecelakaan. Untuk lab apapun, kenakan sepatu tertutup, celana panjang, dan juga rambut agar tidak jatuh ke dalam eksperimen atau nyala api. Pastikan Anda memiliki alat pelindung sesuai kebutuhan. Dasar-dasar termasuk jas lab dan keselamatan pengaman. Anda juga membutuhkan sarung tangan, pelindung, dan pendengaran dan barang-barang lainnya tergantung pada sifat percobaannya. Yang keempat, tidak membawa makanan dan minuman di laboratorium. Simpan cemilan Anda untuk di kantor atau di ruangan, bukan di lab. Jangan makan dan minuman di laboratorium. Jangan simpan makanan atau minuman di lemari es yang sama yang berisi percobaan atau bahan kimia. Terlalu banyak risiko yang mencemari makanan Anda, misalnya menyentuhnya dengan tangan yang dilapisi bahan kimia atau meletakkannya di meja lab yang memiliki residu dari percobaan sebelumnya. Minuman di lab juga berisiko bagi eksperimen Anda. Yang kelima, jangan mencicipi atau mengendus bahan kimia. Tidak hanya Anda tidak boleh membawa makanan atau minuman, tetapi Anda juga tidak boleh mencicipi atau mencium bahan kimia atau budaya biologis yang sudah ada di laboratorium. Mencicipi atau mencium beberapa bahan kimia bisa berbahaya atau bahkan mematikan. Cara terbaik untuk mengetahui isi wadah adalah dengan memberi label. Jadi biasakan membuat label untuk barang pecah belah sebelum menambahkan bahan kimia. Yang keenam, jangan mainkan ilmuwan gila di laboratorium.
Aturan keselamatan penting lainnya adalah bertindak secara bertanggung jawab di laboratorium. Jangan bermain-main sebagai ilmuwan gila, mencampur bahan kimia secara acak untuk melihat apa yang terjadi. Hasilnya bisa menjadi ledakan, kebakaran, atau pelepasan gas beracun. Demikian pula laboratorium bukanlah tempat bermain kuda. Anda dapat memecahkan barang pecah belah, mengganggu orang lain, dan berpotensi menyebabkan kecelakaan. Yang ketujuh, buang limbah laboratorium dengan benar. Satu aturan keamanan laboratorium yang penting adalah mengetahui apa yang harus dilakukan dengan eksperimen Anda setelah eksperimen selesai. Sebelum Anda memulai percobaan, Anda harus tahu apa yang harus dilakukan pada akhirnya. Jangan tinggalkan kekacauan Anda untuk dibersihkan orang lain. Apakah bahan kimia tersebut aman untuk dibuang ke saluran pembuangan? Jika tidak, apa yang Anda lakukan dengan mereka? Jika Anda memiliki kultur biologis, apakah aman untuk dibersihkan dengan sabun dan air, atau Anda memerlukan autoklaf untuk membunuh organisme berbahaya? Apakah Anda memiliki pecahan kaca atau jarum? Ketahui protokol untuk membuang benda tajam. Nomor 8. Ketahui apa yang harus dilakukan dengan kecelakaan laboratorium. Kecelakaan bisa saja terjadi, tetapi Anda dapat melakukan yang terbaik untuk mencegahnya dan memiliki rencana untuk diikuti jika terjadi. Sebagian besar laboratorium memiliki rencana untuk diikuti jika terjadi kecelakaan. Salah satu aturan keselamatan yang sangat penting adalah memberitahu supervisor jika dan ketika terjadi kecelakaan. Jangan berbohong tentang itu atau mencoba menutupinya. Jika Anda terluka atau terpapar bahan kimia atau digigit hewan laboratorium atau menumpahkan sesuatu, bisa jadi ada konsekuensi dan bahayanya tidak hanya untuk Anda. Jika Anda tidak berhati-hati, terkadang Anda dapat membuat orang lain terpapar racun atau patogen. Juga, jika Anda tidak mengakui kecelakaan, Anda bisa mendapatkan lab Anda dalam banyak masalah. Yang kesembilan, tinggalkan eksperimen Anda di lab. Meninggalkan eksperimen Anda di lab, hal itu dilakukan demi menjaga keselamatan Anda dan orang lain. Anda tidak dianjurkan untuk membawa pulang eksperimen tersebut, dikarenakan bisa saja eksperimen tersebut tumpah atau kehilangan spesimen atau terjadi kecelakaan. Bisa juga eksperimen tersebut akan melukai seseorang atau akan menyebabkan kebakaran. Meskipun Anda harus meninggalkan eksperimen di laboratorium, jika Anda ingin melakukan eksperimen di rumah, ada banyak eksperimen sains yang aman dan dapat Anda coba di rumah. Yang terakhir yaitu yang ke-10, jangan bereksperimen pada diri sendiri. Premis dari banyak film fiksi ilmiah dimulai dengan seorang ilmuwan melakukan percobaan pada dirinya sendiri. Namun, Anda tidak akan mendapatkan kekuatan super atau menemukan rahasia awet muda. Kemungkinan besar, apapun yang Anda capai akan menjadi resiko pribadi yang besar. Sains berarti menggunakan metode ilmiah. Anda membutuhkan data tentang banyak subjek untuk menarik kesimpulan, tetapi menggunakan diri Anda sebagai subjek dan bereksperimen sendiri itu berbahaya, belum lagi sains yang buruk. Sekian dari kami tentang penjelasan 10 aturan penting keamanan di laboratorium untuk melindungi diri. Semoga penjelasan ini dapat membantu dan bermanfaat. Terima kasih.